7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Kesti, dan pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 6. Jadi pada pembelajaran 6 ini kita akan mempelajari tentang aturan merawat tubuh di rumah, lalu beberapa kosakata yang kita gunakan untuk merawat tubuh di rumah, dan juga kita akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar atau ke terbesar ke terkecil. Jadi kita gunakan benda-benda yang ada di rumah yang ada hubungannya dengan merawat kesehatan tubuh kita. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu aturan merawat tubuh di rumah. Aturan merawat tubuh di rumah kira-kira apa saja? Ya, aturan apa saja untuk merawat tubuh kita di rumah? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita biasakan juga menggosok gigi, lalu mandi. Berikutnya keramas atau mencuci rambut, lalu cuci tangan. Berikutnya merapikan kuku atau memotong kuku, lalu ada membersihkan telinga. Meskipun sebetulnya masih banyak yang harus kita lakukan berkenaan dengan merawat tubuh di rumah. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Cara memelihara kesehatan. Bagaimana cara kita memelihara atau bagaimana cara kita merawat tubuh kita di rumah ya, supaya tetap bersih dan supaya tetap sehat. Yang kita lakukan adalah mandi. Pada umumnya atau biasanya mandi itu kira-kira berapa kali? Ya, kita lakukan mandi biasanya 2 kali sehari. Tetapi mandi itu bisa kita lakukan lebih dari 2 kali. Bila kita berkeringatnya lebih, habis olahraga kita berkeringat atau kita habis bepergian, apalagi sekarang masih musimnya pandemi, jadi diusahakan setelah kita keluar dari rumah, nyampe rumah kita harus mandi. Jadi minimalnya 2 kali sehari, tetapi bisa jadi kemungkinan bisa lebih juga. Lalu yang berikutnya, menggosok gigi. Kapan kita menggosok gigi atau berapa kali kita menggosok gigi? Nah, untuk menggosok gigi itu sendiri kita lakukan setelah makan, sebelum tidur, setelah bangun tidur. Itu normalnya begitu. Tetapi setiap kali setelah kita makan yang manis-manis, alangkah baiknya kita segera menggosok gigi. Lalu yang berikutnya, keramas atau cuci rambut. Paling tidak berapa kali kita lakukan? Nah, untuk mencuci rambut
bisa kita lakukan sekitar seminggu 3 atau 2 kali. Tergantung aktivitas kita sesering apa. Jadi kalau misalkan kita aktif di luar, berarti kita juga harus sering mencuci rambut. Lalu yang berikutnya, mencuci tangan. Mencuci tangan ini dilakukan sebelum dan setelah makan. Bahkan lebih sering lebih baik. Seperti tadi yang disampaikan Bu Kesti bahwa pada saat sekarang ini lagi musim pandemi di mana pemerintah menganjurkan kita juga sering-sering mencuci tangan. Jadi tidak hanya sebelum dan setelah makan saja, tetapi dari mana atau mau kemana kita cuci tangan, atau misalkan kita membawa hand sanitizer. Lalu yang berikutnya, memotong atau merapikan kuku. Nah, untuk merapikan kuku, ini bisa kita lakukan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Tidak ada aturan yang pasti, tetapi kalau kita sudah melihat kuku kita panjang, segera mungkin kita untuk memotongnya atau merapikannya. Lalu yang berikutnya adalah membersihkan telinga. Nah, untuk membersihkan telinga ini kita bisa melakukannya 2 minggu sekali atau lebih. Terlalu sering membersihkan telinga juga tidak baik. Apalagi kita membersihkannya menggunakan cotton bud sampai masuk di dalam, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu mengakibatkan kotorannya semakin ke dalam. Jadi kita membersihkan telinga itu hanya di bagian luarnya saja, ya. Jadi di bagian luarnya saja. Bagaimana untuk membersihkan bagian dalam? Cukup kita tetesi dengan tetes telinga, nanti kotoran akan keluar. Nah, yang luar itulah yang kita bersihkan. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Akibat yang ditimbulkan jika kita tidak menjaga kebersihan atau kita tidak merawat kebersihan. Ini ada orang sakit gigi. Ini akibat yang ditimbulkan jika tidak sikat gigi. Lalu sakit perut. Itu bila tidak cuci tangan sebelum makan. Lalu rambutnya ada kutunya. Ini jika tidak rajin cuci rambut atau keramas. Ya. Paham ya anak-anak? Sekarang lanjut ya. Lalu benda-benda apa yang kita gunakan untuk merawat kesehatan atau membersihkan tubuh kita? Yang pertama kalau kita mandi, yang kita gunakan adalah sabun mandi. Lalu kalau keramas, kita menggunakan sampo. Lalu kalau kita menggosok gigi, kita memerlukan pasta gigi dan sikat gigi. Lalu kalau mau merapikan kuku, yang kita butuhkan adalah gunting kuku. Sekarang kita sudah tahu perlengkapan atau peralatan benda-benda yang kita gunakan untuk merawat kesehatan tubuh. Sekarang kita lanjutkan materinya ya. Nah, sekarang kita mulai menghitung. Tadi Bu Kesti sudah memberikan benda-bendanya, lalu kita hitung. Ada yang masih ingat apa enggak? Kalau ada yang lupa, sekarang Bu Kesti akan ulangi lagi. Sabunnya tadi jumlahnya ada berapa? Ada 4. Lalu shampoo-nya ada 6. Berikutnya sikat giginya ada 10. Lalu pasta giginya ada 2. Yang berikutnya gunting kuku. Gunting kukunya ada 3. Setelah kita mengetahui benda-benda tersebut, kita sudah menghitung jumlahnya. Sekarang dari benda-benda ini kita belajar mengurutkan dulu. Mengurutkan. Kalian lihat ya di sini mana yang jumlah-jumlahnya ya, jumlah-jumlah dari benda tersebut. Nanti kita akan belajar mengurutkan. Sekarang kita lanjutkan. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar.
Untuk mengingatkan lagi, Bu Kesti akan memunculkan benda-bendanya dulu ya. Ada sikat gigi, sabun, pasta gigi, shampoo, dan gunting kuku. Nah, ternyata yang terkecil adalah pasta gigi. Diikuti dengan gunting kuku yang jumlahnya 3, lalu sabun ada 4, shampoo, dan yang terakhir adalah sikat gigi. Ya, jadi setelah kita urutkan ini bendanya, kita letakkan, kita ingatkan bendanya setelah. Nah, kita urutkan dari yang terkecil adalah pasta gigi. Sekarang tidak menggunakan benda. Sekarang kita menggunakan angka langsung. Nah, mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Bu Kesti punya angka ini. Nah, diperhatikan ya, ini angka-angka yang dipunyai Bu Kesti. Sekarang diurutkan dari yang terkecil dulu, terbesar. Diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Munculnya, nah, dan ini sudah urutan dari yang terbesar ke terkecil. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Nanti di rumah belajar menghitung benda-benda yang ada di rumah, diurutkan mana yang jumlahnya terkecil dan mana yang jumlahnya terbesar. Oke, itu dulu materi kita pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.